ayah saya sih yang merintis ini, ayah saya dulu. Cuman karena lihat airnya bagus, karena ayah saya dulu itu kan punya pabrik tahu di Surabaya, ya kan, sampai sekarang masih ada sih. Tahu ini kan tergantung dari air sebenarnya. Kalau airnya bagus, kualitas tahunya bagus, kayak gitu. Jadi lihat airnya di daerah sini kok bening banget ya, kayak kaca. Waktu itu kayak kaca. Jadi untuk dibuat tahu ini udah paling cocok, kualitas air kayak gini. Makanya kenapa kok tahu kita ini juga bisa puluhan tahun sampai sekarang bertahan, karena memang kualitas tahunya bagus dari kualitas air tadi. Kalau kelebihan kita lebih ke proses ya, kita bersih yang pasti dibandingkan dengan pabrik tahu yang lain. Mungkin bisa lihat sendiri untuk pabriknya. Kalau kita beli barangan kita mesti tahu ya cara pembuatannya gimana, kayak gitu. Ini kedelai yang kami beli selalu melalui pengecekan. Jadi kalau nggak bagus kita akan kembalikan lagi, kayak gitu. Jadi terjamin kualitas kedelai yang kita pakai seperti ini. Ini kita pakai kedelai yang impor semua, jadi nggak ada kedelai lokal karena memang kita cari kualitasnya yang bagus. Terakhir ini kan kedelai lokal kan kurang bagus semua ya, makanya kita nggak pernah pakai lokal sekarang. Kita pakainya kedelai impor semua. Karena memang daerah sini airnya dari bawah tanahnya sangat bagus kualitasnya. Makanya dulu waktu ayah saya bikin pabrik tahu, dia lihat airnya dulu. Karena airnya ini bagus banget, makanya kita bikin pabrik tahu. Karena tahu ini 95% air. Kalau airnya jelek, tahunya juga jelek, kayak gitu. Sekarang malah kita tambahin filter di sana, jadi bisa lebih bagus lagi. Karena kualitas air semakin hari kan semakin jelek, ya kan, kena polusi, kandungan asam basa tanahnya jelek. Makanya kita kenapa kok pakai filter untuk kualitas tahu, kembali ke kualitas tahu lagi. Tiap hari kita lakukan filterisasi kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kotorannya keluar, kotoran dari bawah tanah itu keluar, kayak gitu. Setelah pencucian kita lanjut ke atas, kita giling di atas. Ini kita nyucinya 2 kali ya, 2 kali, nggak cuma sekali. Jadi 2 kali supaya lebih bersih. Kayak gitu. Jadi ke kualitas tahu juga lebih bagus. Tahunya bisa lebih putih, nggak mangkak. Nah, ini untuk gilingnya. Digiling, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini halus. Begitu kasar, kalau kasar hasilnya nggak bagus. Jadi ini harus halus. Dari kedelai tadi yang digiling dimasukkan di sini, kita masak sampai benar-benar masak. Jadi bakteri dan lain sebagainya udah nggak ada. Kita pakai stainless steel juga yang food grade. Jadi nggak sembarangan besi. Kalau sembarangan besi kan bisa karat dan lain sebagainya. Kita pakai yang stainless yang memang khusus untuk makanan. Dicampur sama air filteran tadi yang kayak gini. Jadi dari atas kan setelah masak harus melalui proses penyaringan. Kita nggak manual, kita udah pakai mesin. Jadi lebih higienis. Pipa-pipanya pun juga tadi bahan-bahannya semua pakai yang food grade semua, bukan besi biasa. Jadi aman untuk dimakan. Seperti ini contohnya.
masih kita saring lagi 2 kali ya, supaya kotorannya juga nggak ikut. Ini kita pakai stainless juga supaya bersih di sini. Nah ini tadi yang saripati kedelainya turun ke sini. Nih panas, sangat panas. Jadi sangat masak. Kita bikinnya sangat masak, aman untuk dikonsumsi. Setelah penyaringan diolah dulu. Setelah diolah dimasukkan ke bak seperti ini. Kita cetak. Aluminium stainless. Ada yang stainless, ada yang aluminium. Jadi bersih. Kalau biasanya kan pabrik tahu pakai besi ya, yang karat kayak gitu. Kalau kita nggak pakai ini kayak gini bahannya. Tahu yang udah jadi seperti ini bentuknya. Jadi kenyal dia. Ini sebenarnya bisa langsung dimakan. Sebenarnya bisa, cuman orang-orang tergantung selera ya. Kalau misalnya mau langsung makan, biasanya campur bakso itu sebenarnya udah bisa. Cuman masyarakat kita kan cenderung untuk goreng dulu. Nah, gitu. Ini sebenarnya udah masak. Potongan kita juga pakai penggaris pas ya, supaya pelanggan yang beli juga jualnya enak. Terkadang kalau misalnya nggak pakai garisan pas kayak gini, jualnya ada yang besar, ada yang kecil, jualnya susah. Kita memudahkan pelanggan untuk jual lagi. Bisa dilihat di sini ya, ukurannya pas. Jadi nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Kita ada 2 macam tahunya. Tahu yang biasa seperti ini tadi, sama ini tahu bantal. Nah, bentuknya kayak gini. Kita pakai plastik juga supaya bersih. Cuman ada beberapa pelanggan yang nggak mau pakai kayak gini, jadi kita ngikutin aja. Kadang kan ada yang pakai kayak plastik bekas, ban bekas. Itu uapnya nanti takutnya masuk ke proses pemasakan. Takutnya kan beracun ya kayak gitu. Kalau kita kan pakai kayu, jadi kayunya ini memang kayu khusus untuk kayu bakar kayak gitu. Jadi memang tungkunya seperti ini modelnya. Ini juga standar SNI, jadi aman. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia langsung mati sendiri, ada otomatisnya kayak gitu. Jadi nggak kejadian kayak pabrik-pabrik tahu yang tiba-tiba meletus kayak gitu, enggak. Terus untuk rasa, kalau rasa sih saya nggak mau bilang, cuman banyak yang bilang rasanya memang beda. Kenapa kok beda? Karena memang proses pembuatannya kita memang beda dibanding dengan pabrik-pabrik tahu yang lain.